Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait proses penentuan penyakit jantung. Nah, ini saya sudah membuat sejenis kayak data rujukan atau yang saya pakai sebagai bacaan dulu. Nah, saya membaca, misalkan saya ambil yang benar-benar saya anggap yang terbaru. Misalkan di sini ada tahun 2022, 2021, 2021, 2020. Nah, terus saya menyampaikan metode yang digunakan, dataset, hasilnya kayak apa gitu ya. Nah, di sini akhirnya saya punya dua usulan. Nanti yang perlu digarisbawahi adalah harus tahu yang kita usulkan itu apa pembedanya gitu. Misal, nanti saya menggunakan dua dataset misalkan ini ya. Saya di sini ada dua usulan. Dataset yang pertama dari sini, ini websitenya. Nanti silakan registrasi dulu agar bisa download data ini. Saya sudah login kalau saya punya member sebagai IEEE ya. Nah, akhirnya saya langsung login, saya download. Jadi ini harus login dulu atau kalau belum pernah punya akunnya silakan registrasi terus download. Data yang kedua ini dari Kaggle. Apa yang membedakan? Nanti saya tunjukkan hasil datanya. Ini yang dari Kaggle sama ini silakan registrasi dulu. Kalau belum bisa registrasi silakan menghubungkan antara Gmail-nya atau dengan apa. Ini ada pilihan di Kaggle itu. Terus setelah itu download. Nah, yang membedakan ini contohnya ini dataset yang dari IEEE. IEEE-nya kalau dataset dari IEEE itu hanya ada sampai L kolomnya. Perhatikan datasetnya harusnya seperti ini. Harusnya ya. Terus kalau dataset dari Kaggle kolomnya sampai N. Nah, dari sini pasti berbeda. Maka bisa dianalisa lagi. Maka saya membuat suatu usulan. Nah, ini apa gitu. Nah, ini memang saya untuk mengasih contoh ke mahasiswa bimbingan saya. Terus jumlah datasetnya juga berbeda. Yang dari IEEE ini, IEEE sebanyak 1000 baris. Nah, ini dari IEEE lebih banyak. Sedangkan yang dari Kaggle, nah ini dari Kaggle itu sekitar hanya 300 baris. Oh ya, sama. Oh, berarti sebentar. Ini yang dari UC Machine Learning hanya 303 baris. Ini juga Kaggle 303 baris. Itu mungkin linknya beda, mungkin ya. Karena di sini saya ngecek yang dari Kaggle juga sama. Sekitar 1000-an. Mungkin ada yang 300 bisa dicek aja nanti di Kaggle-nya. Harddisk gitu nanti insya Allah muncul. Mungkin beda sumber, beda ini ya, beda jumlah barisnya. Akhirnya jumlah kolomnya juga beda. Mungkin itu akhirnya saya tadi kalau di artikel sebelumnya tadi saya baca itu hanya 303 baris. Makanya saya tadi ngomong 303 baris. Nah, ini silakan dicek aja bedanya pasti ada. Jadi perlu memang membaca terlebih dahulu. Terus saya tekankan lagi, bukan saya sok pintar bukan ya. Nanti kalau kita menggunakan, misal kita mau membuat sistem paket menggunakan metode naik bias, misal ya. Tapi kalau modelnya kayak gini, gejalanya ini disampaikan, terus penyakitnya ini, terus penyakit ini gejalanya mana saja, nah kayak gini nih. Itu bukan metode naik bias. Saya contohkan library Escalent naik bias ya. Ini naik bias. Metode naik bias itu yang membedakan rumus ya. Jadi ada Bernoulli, ada Gaussian itu yang membedakan rumus. Ini contoh Gaussian. Rumusnya kayak gini. Sedangkan Bernoulli, nah contohnya rumusnya kayak gini. Jadi beda rumus akhirnya nanti ya mungkin ada perbedaan hasil. Jadi kalau kita menghitung manualnya, ya aman modelnya walaupun pakai rumus yang saya ada videonya. Bisa dicek aja di playlist saya di sini. Saya cuci piring pakai sunlight. Nah, di sini saya ada video yang terbaru terkait ini loh, harusnya naik bias itu ada. Kalau saya buka dari Google
Maaf, dari YouTube Studio aja. Nah, bias. Nah, ini yang terbaru. Saya publisnya tanggal 28 Desember 2022 ya. Nah, ini saya ceritakan, intinya rumusnya itu seperti ini. Saya contohkan. Kalau menggunakan metode naive Bayes yang asli, misalnya ini ya. Asli rumusnya itu seperti ini. Tapi kenapa kok pakai library tadi, library yang ada di Scalene kok beda? PH terhadap A itu atribut, dibagi probabilitas A terhadap H itu kelasnya, dikalikan, kalinya titik aja nggak apa-apa, langsung PH. Yang di sini PA. Nah, ini rumusnya, aslinya kayak gini. Tapi pada saat kita mau menggunakan library yang ada di Scalene, saya sampaikan di sini, itu kan beda-beda rumus. Tapi insya Allah nggak beda jauh nilainya hasilnya. Karena yang di sini yang ditampilkan di sini itu langsung kelasnya, tidak ada nilai probabilitasnya, tidak ada. Nah, tapi prosedurnya kalau langsung di sini dibuat kayak gini, walaupun dibuat tabel yang modelnya kayak gini, ada yang modelnya, saya contohkan, ada yang modelnya, maaf, ada yang modelnya dipakai. Ini Excel saya kok agak bermasalah. Saya tutup aja Excel CSV-nya. Nah, udah. Kalau model kolomnya hanya gini, ini gejala 1, gejala 2, gejala 3, terus sampai ada misalkan kolomnya ada yang saya baca di diabetes ini gejalanya ada yang sampai 26, ada yang sampai 26. Kan secara logika kita membuat sebanyak 26 tadi ya, yang paling banyak 26. Bentar, saya geser lagi 26. Nah, 26. Terus ini penyakitnya misalkan kalau di ini saya bacanya itu ada penyakitnya dengan tipe ya 26 itu ada dua tipe, diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Ada yang ini diabetes mellitus tipe 1, 2, gestasional dan ya gestasional. Nah, berarti kan di sininya ada 3. Nah, itu hanya di ya tidak tapi nggak sebanyak, intinya secara logika nggak sesuai. Mau saya lanjut. Nah, intinya nggak sesuai secara logika, kita punya 26 kolom. Kalau di sini iya tidak itu harusnya kan ya tidak. Nah, itu kan hitung-hitungannya nanti kemungkinan jumlah barisnya itu kan 2 pangkat 26. Nah, ini harusnya barisnya. Logikanya kayak gitu. Tapi datanya nggak kayak gini. Intinya seakan-akan itu dibuat kayak naive Bayes, tapi hasilnya kayak gini aja. Beda kok, beda. Kalau itu misalkan ngitung dibuat manual, ya bisa-bisa aja dikarang. Tapi kalau kita menggunakan library, nggak mungkin. Karena kalau kita menggunakan library, kita coba ya, ini menggunakan data set iris, kita buka data iris itu kayak apa? Nggak beda jauh seperti data ini. Nggak beda jauh seperti data ini. Seperti data diabetes yang ada di Kaggle ataupun data HEAD yang ada di Kaggle. Nah, saya contohkan data iris, saya klik iris. Nah, ini iris datanya, saya buka. Di sini ada berapa kolom. Nah, ini contohnya. Ini hanya penomoran aja, total datanya ada 150 ini. Nah, ini ada kolom sepal length, sepal width, petal length. Sebentar, satunya saya geser ke sini. Nah, petal width. Nah, ini kelasnya.
Ini ada 3 kelas, kita hitung. Ini totalnya 150 data. Nah, itu karena nilainya angka. Kalau angka kan memang bervariatif ya. Kalau itu nggak bisa kita hitung seperti ini. Tapi kalau seperti ini, ya tidak. Itu logikanya harusnya datanya sebanyak ini. Karena kolomnya ada 26. Gitu logikanya. Jadi kita menggunakan metode walaupun ngoding sendiri harusnya kita mengikuti aturannya. Ya, harusnya mengikuti aturan. Kalau kita menggunakan library, ya ikuti, berarti tabelnya harusnya seperti ini. Jadi metode yang membutuhkan dataset. Nah, mulai dari saya sampaikan di sini. Saya tulis metode yang membutuhkan dataset untuk di training dan nanti dipakai untuk evaluasi. Itu mulai dari naive Bayes, semua decision tree, mulai dari ID3, C4.5. Ini adalah beberapa metode yang pernah saya pakai. Terus mulai dari KNN, nah caranya nulis harusnya seperti ini ya, kayak gini, K-nya miring, KNN, kemudian semua metode neural network saya sebutkan. Network mulai dari misalkan SVM, backpropagation, atau multilayer perceptron. Nah, ini pasti membutuhkan data. Atau SOM, ini saya pernah pakai SOM. SOM itu nama lainnya kohonen. Itu pasti. Dan datasetnya ya seperti ini tadi. Jadi kalau kita ngarang dataset, misalkan yang sering ini mahasiswa saya menggunakan metode naive Bayes, tapi datanya di model kayak gini, jelas salah. Tadi ya logikanya kita punya, kalau ngitungnya lewat Excel kan cepat. Misalkan kita punya, saya tulis di sini aja. Yang lainnya masih banyak ini, tapi saya pernah ini. Atau logistik regresi saya pernah juga. Logistik regresi. Dan lainnya ada banyak. Saya nggak harus menyebutkan semua. Terus, kalau kita menggunakan metode naive Bayes, datanya kayak tadi ya, kayak tadi. Logikanya misalkan kita jawab setiap kolom gejala itu iya dan tidak. Misal di situ ada gejalanya, tadi ada yang gejala 16 juga ada, misalkan 16, maka harusnya datasetnya ada 2 pangkat 16 baris. Ini coba dihitung, 2 pangkat 16, saya hitung dari sini, 2 pangkat 16. Nah ini datanya, 65.536. Saya tulis di sini 65.536 atau 65.536 baris. Nah, itu hitung-hitungannya kayak gitu. Kecuali kalau angka seperti ini ya. Nah, kalau angka itu nggak bisa kita saklekkan. Kenapa? Karena ya bervariatif. Ya. Walaupun ini angka tapi jawabannya hanya 1 dan 0. Ya tetap bisa dihitung tadi. Ya tidak, itu bisa di 1. Jadi boleh kita nyontoh kakak kelas skripsinya, tapi harus paham dasarnya. Jangan asal. Seperti itu. Ya. Ngomongnya naive Bayes tapi di dalamnya tidak sesuai. Program buat sendiri itu bisa diakal-akali. Tapi kalau kita menggunakan library, misalkan, saya mau menggunakan library ini, naive Bayes, pasti nggak bisa asal. Harus mengikuti sakleknya di sini. Contoh sekarang, saya tadi sudah download datanya ini. Ini ada 2 kan datasetnya. Saya taruh di sini di folder jantung. Saya buat modelnya ya sekarang. Karena di sini saya ada 2 usulan beda data. Nah, yang membedakan apa nanti? Ini nanti memang untuk mahasiswa saya share ke mahasiswa saya.
Nah, ini saya langsung contohkan aja. Kita menggunakan iBias. Datanya harusnya seperti itu. Kalau kita ikuti pemodelan datanya, insya Allah jalan aja, nggak ada masalah. Tapi kalau ngawur, nggak bisa. Ya, saya contohkan, saya ambil dataset yang ini dulu, ini yang dari ini apa? IEEE. Sebenarnya barisnya hampir sama ya, 1000 berapa tadi. Cuma yang membedakan kolom. Oke, saya download, maaf, saya baca datanya. Impor, Pandas, SPD, datanya saya simpan di variabel D, saya baca datanya read underscore csv, nama filenya ini .csv. Saya cek kolom barisnya benar atau enggak, maksudnya sudah sesuai tadi atau enggak. Di info tadi kolomnya sampai L. Kalau sampai L berarti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ada 12, ya ada 12. Nah, ini semuanya sudah dalam bentuk angka. Nah, kalau kita mau mengusulkan menggunakan iBias, gunakan library-nya iBias. Nih, kita mau gunakan apa, itu beda, rumus beda. Biasanya tetap yang kelihatan mata itu hasil kelasnya ya. Tapi kalau nilai probabilitasnya, coba hitungan manual sendiri. Gitu. Yang kelihatan kasat mata itu hanya kelasnya. Misalkan saya pakai Gaussian, oke. Nanti mau pakai Bernoulli juga boleh. Satunya Bernoulli misalkan. Yang Bernoulli hampir mirip seperti rumusnya yang saya tulis tadi. Ya, ini. Bernoulli saya panggil. Bentar. Nah, ini ya kelasnya. Bernoulli. Maaf, tadi mana code saya? Nah, ini. Oke. Saya tentukan variabel X-nya. Kita ikuti. Semua aturannya di sini kita ikuti. Ada X ya, berarti kolomnya apa? Nah, ini kan sudah jelas ada X. Nah, ini ada X. Kalau saya tentukan, misalkan saya tadi mempunyai kolomnya ini, yang saya pakai apa? Misalkan berdasarkan nilai korelasinya ya. Saya cek dulu korelasinya dulu, misalkan. Saya cek korelasi itu impor NumPy mas NP, saya untuk dapat nilai korelasi, misalkan korelasi. Nilai korelasi itu bisa dibuat dalam bentuk apa ya, kayak grafik juga bisa, dalam bentuk tabel juga bisa, atau istilahnya grafiknya itu tadi kayak matrik. D titik core. Nah, gini fungsinya. Saya buka. Saya print korelasi. Nah, ini nilai korelasinya. Akhirnya kelihatan kayak gini karena kolomnya banyak. Kalau kolomnya itu 9 ya nanti baris 9, kolom 9 gitu. Kita ambil yang baris terakhir, nah ini aja. Dari sini agak korelasinya tinggi 0,2, 0,3, 0,4. Korelasi tinggi lagi itu ini exercise again. Ini. Nah, jadi kelihatan. Oh, ada yang negatif. Gimana? Ya enggak apa-apa, berarti negatif. Itu berkebalikan. Misalkan satunya naik, satunya turun, gitu maksudnya kebalikan. Jadi bisa diambil kolomnya apa, misalkan D, kolom yang saya pakai, maaf, salah, D titik ilog, kolomnya 0, 1, 1, 2, terus 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 itu negatif ya. Terus 8, 9, 10, 8, 9, 10. Nah, kayak gini. Saya pakai kolomnya yang ini. Terus Y-nya kolom terakhir, D titik ilog, kolom terakhir. Udah. Terus kalau mau bagi training testnya ya boleh. Kan kita perlu nyeplit itu kan, ada juga di artikelnya bahas, oh saya menggunakan split sekian ya, saya cek split trend test split, saya butuh library-nya.
Saya ambil trend test split. Saya pakai X trend, data yang di ini X test, Y trend, Y test, yaitu ini library-nya tadi saya panggil, data yang di trend di X dan Y, ukurannya trend size-nya saya pakai 80%, sedangkan ini random harus berapa. Saya random. Setelah selesai saya bagi training test, tinggal ngerunning nih modelnya untuk ini. Tadi ada Gaussian, ada ini, kita panggil sendiri-sendiri, jangan dibuat ini. Saya buat 2 model, nanti yang kelihatan hasil kelasnya. Sama biasanya kalau kita evaluasinya pakai akurasi ya muncul hasil akurasinya yang kelihatan itu. Tapi kalau nilai probabilitasnya saya belum pernah ngecek nampilkan. Saya panggil yang ini Gaussian, berarti naive Bayes Gaussian NV, naive Bayes Gaussian. Udah. Terus naive Bayes, naive Bayes Bernoulli B gini. Saya panggil. Sudah, kita training masing-masing. NVG kita training, fit, datanya di X trend, Y trend. Ini juga sama. NVB ini yang Bernoulli, fit, datanya di X trend, Y trend. Sudah, setelah kita training, nah ini sudah. Maka kita cek hasil evaluasi. Misalkan evaluasi itu banyak juga. Nah, ini saya langsung cari di sini. Pakai skor akurasi. Kenapa kok saya sering skor? Yaitu yang paling mudah. Selain ini banyak. Tinggal kita mau pakai apa. Ada rumusnya juga. Nggak mau. Nah, langsung aja. Skor. Nanti kalau mau ngecek rumus-rumusnya dibuka di sini user guide-nya. Terus nah ini saya hanya butuh di sini. Saya prediksi dulu yang hasil Gaussian, predik. Ya, predik hasil Gaussian ini G. Fungsinya ya predik, maaf. NVG titik predik, datanya X test. Kalau mau ngecek akurasinya, akurasi skor, data hasil tesnya di Y test terhadap hasil prediksinya predik. Oke, ditampilkan akurasi. Ini saya tambah G biar beda nanti dengan yang kita lihat. Nah ini, kalau mau lihat hasil tampilan prediksinya, kita print itu pasti ada perbedaan ya. Predik. Oke. Ini ya. Kita coba sekarang yang predik yang Bernoulli. NVB titik predik X test. Kita cek akurasinya. Bernoulli ya. Akurasi skor, data yang di ini di aktualnya Y test, hasil prediksinya predik underscore B. Kita tampilkan akurasi underscore B. Nah, beda. Yang bisa kita lihat selain akurasinya, kita tampilkan hasil prediksinya. Print predik underscore B. Nah, kita cek diteliti satu-satu, sama beda kok. Contoh ini kita ambil di baris yang terakhir, ini baris namanya. Loh ini 0, ini 1. Ini 0 sama 0. Kita cek gitu. Yang bisa dilihat mata itu yang bisa kita cek. Ya.
Mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan. Intinya kalau kita menggunakan metode naik bias, jangan asal hanya, wis ini ada gejala, kolomnya dibuat kayak tadi, enggak. Ada, istilahnya ada analisanya, ada. Yaitu kalau kita ngoding sendiri, ya bisa di asal-asal. Tapi kalau kita menggunakan library, nggak boleh. Ini sudah ada sakleknya. Ini tadi model naik bias, model naif. Navive, navive. Salah penulisan, nggak apa-apa. Ini saya berbagi naif, naif, naif bias. Udah. Dan itu, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.